Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya akan menjelaskan materi untuk Dimas ya. Dimas di situ untuk LKS lanjutan pengerjaan yang kemarin. Setelah belajar tentang bilangan bulat positif dan negatif, sekarang kita belajar tentang yang pertama adalah menentukan faktor-faktor. Dari di situ soalnya adalah angka 24. Faktor itu apa sih? Faktor itu adalah angka yang ketika dikalikan akan menghasilkan angka yang disoalkan. Misalkan di situ ada 24. 24 itu kan bisa diuraikan menjadi 1 dikali 24. Kemudian jika dibagi 2, jadi menulisnya harus berurutan dari angka terkecil, diurutkan 2 kan bisa karena dia genap, berarti 24 dibagi 2 itu adalah 12. Kemudian 24 dibagi 3 masih bisa, yaitu 8. Kemudian dibagi 4 masih bisa lagi, jadinya 6. Dibagi 5 sudah tidak bisa, 6 sudah berputar ke sini. Nah, ini adalah namanya faktor-faktor dari angka 24. Nah, bisa kita buat kotak faktor seperti ini. Oke. Jadi kalau ditanya faktor-faktor dari 24 adalah, kita tulis 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Itu untuk soal nomor 1. Kemudian nomor 2, tuliskan bilangan kelipatan 7 yang kurang dari 40. Namanya kelipatan berarti bertambah atau selisihnya atau bedanya itu sama. Ini berkaitan sama sebenarnya materi pola bilangan. Yang kedua yaitu kelipatan dari 7. Dimulai dari 7 kemudian bisa kita bantu dengan plus 7 di sini. Berarti 14. Plus 7 lagi. Berarti di sini jadi 21. Plus 7 lagi. Berarti di sini menjadi 28. Plus 7 lagi. Berarti di sini menjadi 35. Jika di plus 7 lagi akan menghasilkan 42. Berarti di situ syaratnya adalah kurang dari 40. Berarti stop di sini. Yang ditanyakan adalah kelipatan dari 7. Berarti jawabannya ini 7, 14, 21, 28, dan 35. Dengan selisih atau beda yang sama, yaitu sama-sama ditambah 7. Kemudian nomor 3, penentuan KPK dan FPB dari 24 dan 18. Kita review dulu FPB dan KPK. FPB itu apa sih? FPB adalah faktor persekutuan besar. Syaratnya untuk mendapatkan FPB adalah yang pertama, angka prima yang dibuat di pohon akar, ya, angkanya harus sama. Kemudian yang kedua, yang digunakan angka yang sama ini adalah pangkat terkecil. Sedangkan KPK adalah kelipatan persekutuan kecil. Nah, syaratnya apa yang pertama? Kalau di FPB angka yang digunakan harus sama antara dua angka yang disoalkan. Kalau di sini semua angka masuk ke himpunan digunakan. Kemudian yang kedua, digunakan pangkat terbesar. Jadi kebalikannya, kalau dia FPB persekutuan besar malah yang digunakan pangkat terkecil, persekutuan kecil malah yang digunakan pangkat terbesar. Mari kita coba hitung untuk 24 dan 18. Langkah 1 kalau mencari FPB dan KPK harus mencari pohon akarnya dulu. Pohon akar itu didapat dari membagi dengan bilangan prima terkecil dulu. Bilangan prima sendiri dimulai dari angka 2, bukan 1 ya. Angka prima dimulai dari 2, prima terkecil.
berarti bagi 2 dulu, berarti dapat 12. Nah ini kaitannya sama ini, kalau ini faktor-faktor yang dikalikan menjadi 24, kalau ini pohon akar dari 24. Jadi akar itu didapat dari angka prima terkecil pembaginya. Masih bisa dibagi 2, berarti di sini 6, dibagi 2 lagi, di sini menjadi 3. Yang disebut faktor dari EPB ataupun KPK nanti adalah faktor dari angka-angka prima ini. Nah, jadi yang digunakan ini. Berarti dari 24 kita bisa tahu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Karena 2-nya jajar 3, bisa kita tulis 2 pangkat 3 kali 3. Yang satunya adalah 18. 18 itu bisa dibagi 2, 9 dibagi 3, 3. Berarti 18 didapat 2 kali 3 dikali 3. Berarti 2 dikali 3 pangkat 2. Sekarang kita cari FPB-nya. Syarat 1, angka harus sama. Di sini ada 2, di sini juga ada 2. Tapi pangkat yang diambil terkecil. Berarti yang sini pangkat 3, ini sebenarnya pangkat 1. Berarti yang diambil hanya 2. Kemudian di sini ada 3, di sini juga ada 3. Di sini pangkat 2, di sini pangkat 1, yang diambil pangkat 1. Berarti kalau ditanya FPB-nya adalah 2 dikali 3. Hasilnya adalah 6. 6 ini adalah FPB-nya. Untuk KPK, nah, ini syaratnya semua angka bisa masuk. Kebetulan sama ya, angkanya 2 dan 3. Dan yang digunakan pangkat terbesar, berarti di sini 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Berarti 8 dikali 9 sama dengan 72. Jadi FPB dari 24 dan 18 adalah 6. Untuk KPK-nya, kelipatan persekutuan kecilnya dari 24 dan 18 adalah 72. Maksudnya gimana? 72 itu bisa dibagi 24, 72 juga bisa dibagi 18. Kemudian yang keempat adalah, nah di sini ada kasus lampu di taman yang berkedip. Ada 2 jenis. Yang pertama berkedip 5 detik sekali, yang kedua adalah 15 detik sekali. Kapan mereka bisa menyala bersama-sama? Berarti kita pakai cara yang KPK ya. Karena kelipatan antara 5 dan 15 supaya mendapatkan waktu yang sama. Berarti kita mulai pohon akar dari 5. 5 adalah prima, jadi dia cukup 5 itu ya 5 saja. Nah, kemudian yang satunya adalah 15, bisa dibagi 3, bisa dibagi 5. Berarti 3 dikali 5. Untuk kasus ini kenapa menggunakan KPK? Karena kita mau melihat kelipatan antara 2 lampu ketika dia bisa nyala bersama-sama. Berarti pakai syarat KPK, semua angka digunakan. Di sini enggak ada 3, tapi karena pakai KPK 3 kita digunakan, terus dikali angka yang sama adalah 5. Kebetulan 5-nya sama-sama pangkat 1. Jawabannya adalah 15. Jadi kedua lampu nyala bersama-sama setelah 15 detik sekali. Kemudian nomor 5, di situ ada soal Pak Tani baru menanam buah di kebunnya. Ia memanen ada 50 buah apel. 50, kemudian satunya 40 buah mangga. Kemudian Pak Tani ingin membungkus kedua buah apel dan mangga ini ke dalam wadah dengan jumlah yang sama masing-masing buah. Berarti kita cari FPB-nya. Berarti dibagi 2 sama 5 dibagi 5 5. Berarti 2 dikali 5 dikali 5 atau 2 dikali 5 pangkat 2. Yang satunya adalah 40. Berarti di sini 2, di sini 20, di sini 2, 10, 2, 5. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 5 sama dengan 2 pangkat 3 kali 5. Karena yang digunakan adalah FPB, berarti kita cari
FBB dari 50 dan 40, yaitu berapa? 2 di sini pangkat 1, di sini pangkat 3. Yang digunakan pangkat terkecil, berarti 2 dikali 5 pangkat 2, di sini 5 pangkat 1, yang digunakan pangkat terkecil 5. Berarti FBB-nya 10. FBB-nya 10, tapi yang dimasukkan ke kantong masing-masing berapa? Di sini tadi adalah buah apel, di sini mangga. Berarti untuk buah apel yang dimasukkan ke wadah adalah 50 dibagi 10. 5 apel per wadah atau per bungkus. Kemudian untuk mangga berarti 40 per 10 sama dengan 4 mangga tiap wadah. Berarti yang digunakan adalah 10 wadah, masing-masing wadah berisi 5 apel dan 4 mangga. 10 wadah berisi 5 apel plus 4 mangga. Oke, tuntas untuk materinya Mas Dimas. Sekarang kita lanjut untuk Mbak Viola. Mbak Viola masuk ke bab baru, bab 2 setelah kemarin eksponen, akar pangkat. Sekarang belajar persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu persamaan umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini adalah persamaan umum. Persamaan umumnya. Nah, kita review lagi. A dan B itu disebut namanya koefisien. Untuk E kuadrat dan E itu adalah variabel dan C itu adalah konstanta. Di persamaan kuadrat penyelesaiannya ada 3. Yang pertama adalah dengan cara namanya pemfaktoran. Yang kedua adalah caranya melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang ketiga menggunakan rumus kuadrat atau rumus ABC disebutnya. Maksudnya ABC apa? Didapat dari ini. Koefisien A, koefisien B, dan konstanta. Rumus umumnya untuk rumus kuadrat atau rumus ABC adalah min B plus minus akar diskriminan per 2A. Kemudian diuraikan, min B plus minus akar B kuadrat min 4AC. Itu adalah rumus dari diskriminan dibagi 2A. Ini rumus umumnya. Ini untuk mencari apa? Faktor-faktor dari persamaan kuadrat yang disoalkan. Sebelum itu nanti juga ada perhitungan selain faktor. Itu juga ada namanya titik sumbu sama titik puncak. Sebelum belajar tentang titik sumbu dan titik puncak, kita belajar dulu menganalisa ukuran A, ya. Nilai A itu bilangannya bulat positif atau negatif. Nah, setelah sampai nanti menentukan faktor dari persamaan kuadrat, ada X1, X2, kemudian sampai menentukan sumbu simetri, yang terakhir nanti menentukan titik puncak, baru sampai menggambar kurva atau grafik. Bentar, saya carikan sebentar. Nah, kurva atau grafik itu nanti didapat dari penyelesaian X1, X2-nya. Ya, dia memotong sumbu X atau sumbu Y, menghadap ke atas atau ke bawah, menyinggung atau bahkan tidak memotong dan tidak menyinggung.
yang perlu diketahui dulu, nanti kita menyelesaikan pencari faktor dengan cara pemfaktoran atau penunggakan model sempurna atau rumus kuadrat, rumus ABC yang saya jelaskan nanti. Ketika kita sudah dapat faktornya itu sama-sama positif, bilangan real bukan imajiner, nanti dia akan menghasilkan memotong sumbu E di 2 titik jika diskriminannya lebih dari 0. Jadi kita buat dulu. Nah, ketika yang pertama ini adalah A-nya lebih dari 0, maksudnya gimana? A-nya positif, ya, lebih dari 0, berarti kan ke kanan. Ya, ke kanan kalau dia searah sumbu E, kalau searah sumbu Y dia ke atas, ya. Ya, ini kurvanya pasti menghadap ke atas. Misalkan begini. Jadi, nah, ini perpotongan di sumbu E. Ini adalah X1, ini X2. Jadi ciri yang pertama, ketika D-nya itu lebih dari 0, maka akan memiliki 2 akar real atau 2 akar nyata, dan dia posisinya memotong sumbu E. Nah, untuk yang kedua, dia hanya begini. Nah, jadi ini namanya menyinggung. D-nya sama dengan 0, dia menyinggung sumbu E. Kemudian gimana untuk X-nya? Akar-akarnya itu X1 sama dengan X2. Jadi akarnya akar kembar. Yang ketiga, dia ngawang. Nah, tidak menyinggung maupun tidak memotong ketika D-nya kurang dari 0. Tidak memotong, tidak menyinggung sumbu E. Untuk D-nya kurang dari 0, akarnya adalah imajiner. Ini posisi A lebih dari 0, kurvanya menghadap ke atas. Untuk A kurang dari 0 tinggal kebalikannya. Berarti, garisnya kurang ke atas. Berarti yang ini kebalikan, kurvanya menghadap ke bawah. Nah, berarti yang sebelah sini adalah X1, di sini X2. Keterangannya gimana? Sama, 2 akar real. D-nya juga lebih dari 0. Nah, sebelah sini, nah, ini menyinggung saja. Nah, sama, X1 sama dengan X2. D-nya juga sama dengan 0. Kemudian yang terakhir adalah tidak menyentuh, tidak menyinggung, tidak memotong sama sekali di sumbu E. Jadi ini sumbu E, sumbu Y, sumbu E, sumbu Y. Ini juga X, Y, X, Y. Nah, ini tidak memotong, tidak menyinggung, akarnya juga imajiner, D-nya kurang dari 0. Berarti yang membedakan bentuk kurva menghadap ke atas ke bawah hanyalah nilai A-nya. Jika A-nya positif lebih dari 0, ya, dia kurvanya menghadap ke atas. Kalau dia A-nya kurang dari 0, berarti kurvanya menghadap ke bawah. Oke. Untuk Mas Dimas ya, hapus dulu, bisa di screenshot ya nanti kalau mau mencatat. Hapus. Sekarang kita belajar menentukan akar-akar dengan cara pemfaktoran. Berkaitan dengan materinya Mas Dimas tadi, caranya menentukan faktor. Pemfaktoran berarti kita mencari faktor dari angka yang kita hitung. Misalkan ada AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini persamaan angkanya. Nah, faktor itu didapat dari mana? Ketika X1
ditambah X2, dia akan menghasilkan B per A. Ketika dia X1 dikali X2 akan menghasilkan C per A. X1 plus X2 akan menghasilkan min B per A. Ketika X1 dikali X2 akan menghasilkan C per A. Dan untuk X1 dikurangi X2, dia menghasilkan plus minus akar D per A. Kemudian ada penjabaran rumus lagi yang dibahasnya mungkin tidak sekarang. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat akan menghasilkan X1 plus X2 kuadrat dikurangi 2 dikali X1 dikali X2. Itu sebagai tanda kali ya. Kemudian X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3 sama dengan X1 plus X2 dipangkatkan 3 dikurangi 3 kali X1 kali X2 dikali X1 plus X2. Untuk X1 kuadrat dikurangi X2 kuadrat sama dengan X1 plus X2 pangkat 3 dikali X1 min X2. Untuk X1 pangkat 3 dikurangi X2 pangkat 3 sama dengan X1 min X2 pangkat 3 ditambah 3 kali X1 dikali X2 dan kurung dikali X1 dikurangi X2. Jadi ketika ada kurung itu dikurangkan dulu baru dikalikan. Ini adalah persamaan kuadrat jika akarnya sudah diketahui. Jadi nanti soalnya tidak hanya dari persamaan kuadrat mencari akar, bisa jadi sudah tahu akar-akarnya dulu malah sampai mencari persamaan kuadrat. Untuk contoh, misalkan ada persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3 sama dengan 0. Ini sama posisinya ya, A-nya di depannya X kuadrat. Kita analisa dulu. Ketika dia tidak ada angka, sebenarnya dia ada angka 1 kali X kuadrat. Karena hanya dikali 1, satunya tidak ditulis, berarti bisa ditulis X kuadrat, A-nya adalah 1, kemudian B-nya adalah di depannya X atau B, ini berarti min 4, C-nya adalah 3. Gimana Kak tadi untuk mencari faktor? Jadi kita fokus di angka 3. 3 itu adalah 1 dikali 3. Supaya menghasilkan min 4 berarti terus kemudian di sini plus 3 berarti kan harusnya negatif 1 dikali negatif 3. Maka akan menghasilkan positif 3. Ketika dia dijumlah negatif 1 ditambah negatif 3 akan menghasilkan negatif 4. Ini memenuhi karena apa? A-nya adalah 1. Berarti C-nya X1 kali X2 kan C per A. C-nya adalah 3 dibagi A-nya adalah 1 sama dengan 3. B-nya X1 ditambah X2 ya, akan menghasilkan min B per A. Ini min 4 per A-nya 1 berarti min 4. Ini memenuhi. Ini yang disebut cara pemfaktoran. Berarti kita buka kurung X di min 1 dikali X min 3 akan menghasilkan 0 juga. Sama ini. Kalau nggak percaya kita buktikan lagi. X kali X kuadrat. X dikali min 3, min 3X. Min 1 dikali X, min X.
min 1x, tapi satunya tidak bisa ditulis. Min 1 dikali min 3 berarti plus 3 sama dengan 0. Nah, x kuadrat min 3 di min 3 min 1 berarti min 4x plus 3 sama dengan 0. Sama berarti memenuhi. Nah, penguraian faktornya gimana x1 x2 nya? Berarti x min 1 sama dengan 0, x sama dengan min 1 nya pindah ke kanan jadi positif 1. Atau x yang kedua, x min 3 sama dengan 0, berarti x sama dengan 3 nya pindah ke kanan, min 3 pindah ke kanan jadi positif 3. Jadi faktor dari persamaan kuadrat x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0 adalah 1 dan 3. Sesuai dengan aturan ini tadi, x1 dan x2 akarnya berbeda, akarnya real kembar, berarti otomatis d-nya pasti lebih dari 0. Coba kita buktikan, d-nya dihitung dari b kuadrat min 4ac. b-nya adalah min 4, berarti min 4 kuadrat dikurangi 4 dikali a-nya adalah 1, c-nya adalah 3. Berarti min 4 dikali min 4 adalah positif 16 dikurangi 4 kali 1 kali 3 12, berarti d-nya 4. Berarti benar d-nya positif 0, x1 dan x2 berbeda akar real. Berarti nanti gambar kurvanya pasti sama dengan yang ini. Gambar yang ke 1 ini kan ada 2, 3, 4, 5, nah gitu ya. Berarti nanti pasti gambarnya akan seperti gambar yang pertama. Kenapa kok pertama? A-nya lebih dari 0, A-nya adalah 1, kan 1 lebih dari 0. Kemudian yang kedua, diskriminannya lebih dari 0. Kemudian dua akarnya berbeda, pasti gambar kurvanya adalah memotong di sumbu X. Nah, sekarang sebelum kita bisa menggambar, kita harus mencari namanya sumbu simetri. Apakah sumbu simetri itu adalah tengah-tengah kurva ini pas? Nah, supaya nanti kemiringan kurvanya itu ideal, bagus ya. Jadi kiri kanan itu sama, tidak menceng atau meletot ya. Nanti cara mencari sumbu simetri. Enggak, kelompoknya dia itu gimana? Katanya Mbak, itu di pintu ada nama. Oh, iya. Ya. Sumbu simetri dan titik puncak rumusnya adalah sumbu simetri didapat dari simbolnya dia adalah XP ya, min B per 2A. Sedangkan untuk titik puncak atau bisa disingkat titik tipun ya, titik puncak itu adalah titik XP, YP didapat dari min B per 2A, min B kuadrat. Kita kasih tahu kalau ini D dulu aja, D per 4A negatif juga. Nah, D tadi apa? Adalah diskriminan, berarti min B per 2A, min B kuadrat min 4AC per 4A. Yang ini sebagai XP atau titik puncak di sumbu X, yang sebelah kanan adalah titik puncak di sumbu Y. Sekarang kita analisa dari persamaan kuadrat yang sudah kita hitung tadi. Kita cari sumbu simetri dulu atau XP-nya. Berarti min B per 2A. Min di sini adalah rumus, jadi tetap ditulis. B-nya adalah min 4. Kemudian 2 dikali A-nya adalah 1. Berarti min kali min plus 4 dibagi 2 sama dengan 2. Untuk YP-nya, untuk titik puncak E,
XP, YP berarti min B per 2A, min B kuadrat min 4AC per 2A, per 4A. Nah, min B per 2A tadi kita sudah dapat dia 2, nah min B kuadrat min 4AC di sini itu adalah negatif D per 4A. B kuadrat min 4AC kan sama dengan D. D tadi kita sudah hitung hasilnya 4. Berarti kita tulis di sini 4 ya, min 4 per 4A. 4 dikali 1. Berarti hasilnya 2, min 4 dibagi 4, min 1. Tinggal kita gambar kurvanya. Kita mulai dari garis X dan Y-nya dulu. Akarnya tadi berada di 1 dan 3. Kita buat garis. Nah, ini kan sumbu Y. Yang ke kanan adalah sumbu E. Karena dia membukanya ke atas, berarti di sini adalah 1. Di sini adalah 2, di sini 3. Nah, tadi untuk sumbunya yang Y kan 2. 2 berarti di sini 1, di sini 2. Kemudian untuk X-nya tadi 2, sumbu simetri. Kemudian YP puncaknya itu adalah min 1. Nah, kita mulai dari mencari sumbu simetri terlebih dahulu. Ya, titik puncaknya dulu deh. Titik puncak itu berarti ujungnya kurva. Ini titik puncak. Berarti kita cari itu min 2, min 1. Dimulai dari X, Y. 2 sama min 1. Berarti nanti titik puncaknya di sini. Kemudian X1-nya adalah 1, X2-nya adalah 3. Tinggal kita gambar. Nah, kurang lebih kurvanya seperti ini. Jadi akar X1-nya adalah 1, X2-nya adalah 3, sumbu simetrinya adalah 2. Ya tahu sumbu simetri berarti tengah-tengahnya kurva. Kemudian titik puncak ujungnya kurva adalah 2,1, Y 2,1. Nah, ini contoh untuk pemfaktoran dan juga membuat kurva D lebih dari 0, 2 akar real, memotong di sumbu E, 2 akar ketiga tipe 1. Berarti nanti ada 5 contoh yang lain untuk pembuatan kurva. Dan ini baru contoh untuk yang pemfaktoran. Dari persamaan ini bisa kita hitung juga dengan melengkapkan kuadrat sempurna atau rumus kuadrat atau rumus ABC. Masih 15 menit, bisa kita lanjut untuk belajar melengkapkan kuadrat sempurna aja ya. Atau yang paling mudah kita coba mengerjakan rumus kuadrat ABC dulu. Nah, yang bagian atas ini saya hapus. Kita buktikan apakah faktor dihitung dengan pemfaktoran dan melengkapkan kuadrat sempurna dengan rumus ini itu sama atau berbeda. Pertama, berarti kita cari X1, X2 sama dengan min B plus minus akar D per kami gabung ini per 2A. Atau rumusnya min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A sama dengan minnya adalah rumus, B-nya tadi didapat min 4 di plus minus akar B kuadrat min 4AC itu sama dengan diskriminan sudah kita hitung hasilnya 4. Langsung aja akar 4 plus 2 dikali A-nya adalah 1. Berarti min dikali min plus jadi positif 4 plus minus akar dari 4 adalah 2 per 2. Ini baru posisi plus minus. Gimana cara mencari faktor masing-masing? Berarti
berarti X1 menggunakan tanda tambah 4 ditambah 2 dibagi 2. 4 ditambah 2 dibagi 2 sama dengan 3. Untuk X2 nya 4 dikurang 2. Jadi tanda plus minus ini mencari akar dengan cara yang satunya ditambah, yang satunya dikurang, dibagi 2. Berarti 2 dibagi 2 sama dengan 1. Tak kebalik, di sini X1 nya 1, X2 nya 3. Sedangkan di sini X1 nya 3, X2 nya 1. Sama saja. Akar itu boleh dibolak-balik selama tanda positif dan negatifnya benar. Karena apa? Dia kalau dikalikan menghasilkan C per A, kalau dijumlah atau kurang menghasilkan min B per A. Selama memenuhi rumus 2 ini, berarti dia tidak masalah terbolak-balik. Kalau tidak ada jawaban yang ini di ABC-an, bisa sampai cari jawabannya ini 3 dan 1. Kalau posisinya 1 dan 3 tidak ada. Kebalikannya, kalau 1 dan 3 yang ada, ya berarti 1 dan 3 dan 1-nya enggak jawabannya. Kalau saran saya untuk mempersingkat waktu, kalau konfaktoran kan masih menganalisa faktor pakai rumus. Jadi kalau bisa langsung saja pakai rumus kuadrat atau rumus ABC untuk mencari akar-akarnya biar ketahuan. Tapi cara pertama adalah mencari diskriminannya dulu. Untuk apa? Mengetahui dia nanti punya 2 akar real, punya akar imajiner atau akar kembar. Jadi dihitung D-nya dulu, hitung B kuadrat min 4AC. Dan juga nanti ketika memasukkan ke rumus untuk diskriminan B kuadrat min 4AC sudah nggak hitung lagi karena sudah tahu, dan kita sudah tahu analisanya. Oh, D-nya lebih dari 0, kurang dari 0 atau sama dengan 0. Gitu. Kurang lebih itu dulu. Kalau untuk melengkapkan kuadrat sempurna butuh waktu karena banyak syarat dan langkah-langkahnya. Jadi nanti masih perlu latihan untuk bagian pengfaktoran dari rumus kuadrat ABC. Kalau bagian 1 dan 3 sudah lancar, insya Allah nanti belajar melengkapkan kuadrat sempurna juga akan cepat. Yang penting dipahami dulu persamaan umumnya, siapa yang jadi koefisien, variabel dan konstanta, terus perhitungan diskriminan untuk penentuan akarnya dan posisi kurvanya, menghafal untuk rumus pencarian suhu simetri dan titik puncak. Kemudian yang terakhir adalah cara membuat kurvanya, menggambarnya. Ini harus sesuai. Tanda positif negatif jangan lupa disesuaikan dengan rumus. Kemudian menentukan ABC-nya yang teliti, itu juga mempengaruhi untuk nilai diskriminan dan perhitungan rumus yang lainnya. Mungkin dari yang saya jelaskan terlalu cepat atau kurang jelas bisa ditanyakan. Saya rasa cukup dulu untuk pertemuan kali ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Insya Allah sudah sangat jelas. Mungkin next pertemuan bisa membahas kelanjutan melengkapkan kuadrat sempurna. Atau kalau minta soal latihan lagi ya bisa request ke admin. Nanti kita bahas saat pertemuan. Atau sama biasanya kalau dari MTS kan mendapatkan LKS fotokopian itu ya, lembar kerja siswa. Nah, nanti bisa samain cicil, kerjakan dulu sesuai dengan yang sudah saya jelaskan. Yang mudah-mudah, yang bisa-bisa dulu dikerjakan. Ketika kita nanti ada pertemuan, langsung tatap muka bisa dibahas. Jadi tidak mentah-mentah LKS-nya masih 0, baru dikerjakan bersama. Jadi mempersingkat waktu dan bisa membahas soal-soal lain banyak lagi. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.